Nabila dari Universitas Megabuana Palopo, Fakultas Kesehatan, Program Studi S1 Kebidanan dengan NIM B22060005. Di sini saya akan membuat tugas video yang diberikan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Rismawati SSTMKes, yang yaitu aspek perilaku sosial budaya dalam perkawinan, persalinan, kehamilan, nifas, bayi baru lahir, dan KB. Pertama, saya akan menjelaskan aspek perilaku sosial budaya dalam perkawinan. Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Nah, yang kedua yaitu aspek perilaku sosial budaya dalam kehamilan. Kehamilan merupakan penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan. Nah, contoh aspek perilaku sosial budaya yang ada di daerah saya yaitu orang hamil tidak diperbolehkan makan sayur rebung karena takut anaknya memiliki banyak bulu atau memiliki banyak rambut-rambut di tangan, di kaki, dan sebagainya. Nah, peran saya sebagai bidan dalam menanggapi kasus tersebut yaitu saya akan memberi pemahaman kepada si ibu bahwa betapa pentingnya kita memakan sayur termasuk sayur rebung, karena sayur rebung banyak mengandung serat yang dapat membantu memenuhi kebutuhan serat ibu. Ketika kebutuhan serat di dalam tubuh terpenuhi, maka kinerja metabolisme tubuh juga akan semakin meningkat. Inilah yang membuat rebung dapat membantu mengatasi sembelit pada masa kehamilan dan membantu pencernaan menjadi lebih optimal. Nah, yang ketiga itu ada aspek perilaku sosial budaya dalam persalinan. Persalinan adalah proses yang melalui kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dilalui dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi. Dari pengertian tersebut, persalinan adalah proses alamiah di mana terjadi di lantasi serviks, lahirnya bayi dan plasenta dari rahim ibu. Contoh aspek perilaku sosial budaya yang ada di daerah saya yaitu pada saat melahirkan si ibu dilarang menyikat rambut dan memakai pakaian karena takut persalinannya sulit. Peran saya sebagai bidan yaitu memberikan informasi kepada si ibu dan keluarganya bahwa itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses persalinan, karena yang mempengaruhi persalinan itu cepat lambatnya pembukaan yang dialami si ibu. Jika pembukaannya cepat lengkap, maka proses persalinannya juga cepat. Nah, yang keempat yaitu aspek perilaku sosial budaya pada ibu nifas. Nah, nifas adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan atau setelah melahirkan. Darah nifas keluar selama 40 hari setelah melahirkan. Selama masa nifas, seorang perempuan dilarang untuk salat, puasa, dan berhubungan dengan pasangannya. Contoh aspek perilaku sosial budaya yang ada di daerah saya yaitu pada saat nifas dilarang minum air kelapa karena takut darah nifasnya membeku. Nah, peran saya sebagai bidan yaitu memberitahukan pada si ibu bahwa itu cuma mitos. Malahan air kelapa itu baik buat ibu menyusui karena dapat meningkatkan produksi ASI. Yang kelima yaitu aspek perilaku sosial budaya dalam bayi baru lahir. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 sampai 42 minggu dan beratnya 2.500 gram sampai 4.000 gram. Bayi baru lahir atau newborn adalah bayi yang baru dilahirkan sampai dengan 4 minggu. Contoh aspek perilaku sosial budaya yang ada di daerah saya yaitu bayi harus dibedong dengan ketat karena agar kakinya tidak bengkok. Nah, peran saya sebagai bidan di sini yaitu memberitahukan kepada si ibu bahwa bayi baru lahir memang terlihat bengkok atau membentuk huruf O kakinya.
Namun, lama-kelamaan saat kaki mulai kuat, maka akan lurus dengan sendirinya. Membedong bayi dengan ketat tidak ada hubungannya dengan bentuk kaki. Karena tujuan membedong bayi adalah agar bayi merasa hangat dan nyaman. Jika bedongnya terlalu ketat dan kuat, maka bayi akan susah bergerak dan tidak nyaman. Nah, yang terakhir, aspek sosial budaya pada keluarga berencana atau KB. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Contoh aspek perilaku sosial yang ada di daerah saya yaitu takut akan efek samping yang muncul seperti gemuk atau bercak di kulit. Menurut saya, hal ini disebabkan adanya ketidaktepatan pemilihan kontrasepsi, kurang tepatnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai kontrasepsi, atau waktu yang tidak tepat dalam memberikan pengetahuan tentang kontrasepsi. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan edukasi yang tepat mengenai kontrasepsi hingga masyarakat tidak merasa ragu dalam menggunakan alat kontrasepsi, baik itu pil, suntik, implan, atau susuk maupun sterilisasi. Jika KB berjalan dengan baik, maka ledakan penduduk tidak akan terjadi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.